Persib Bandung hanya bermain imbang 2-2 melawan Dewa United, sehingga jarak dengan Borneo FC terpangkas menjadi hanya 2 poin saja. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kita bahas di video kali ini. Seperti disampaikan di video preview ya, bahwa pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United kecenderungannya mungkin akan terasa membosankan gitu ya. Kedua tim hanya akan melakukan umpan-umpan sirkular dengan tujuannya membongkar pertahanan lawan. Namun memang kedua tim ini memiliki struktur pertahanan yang kokoh. Seperti disebutkan di preview juga ya, bahwa kedua tim ini adalah dua tim dengan jumlah kebobolan terendah di putaran kedua gitu ya. Sehingga yang menjadi pembeda adalah hal-hal non teknis seperti kontroversi dan juga kelengahan. Di video kali ini seperti biasa akan dilakukan analisa by data yang menjadi ciri khas dari channel ini. Kalau menurut teman-teman video-video seperti ini bermanfaat, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari starting line up. Di pertandingan kali ini Persib Bandung tidak memainkan William Barros karena seperti dianalisa gitu ya, bahwa Dewa United memang kedua fullbacknya tidak agresif melakukan serangan. Jadi mungkin Bojan Hodak berpendapat bahwa tidak perlu nih ada penyerang sayap yang secara defensif sangat bagus. Sehingga di pertandingan kemarin yang menjadi starting line up-nya adalah Beckham Putra dan juga Berginho. Dari sisi Dewa United sendiri ada hal yang berbeda ya dari yang kita tampilkan di preview. Karena di pertandingan kali ini Dewa tetap memainkan center back dengan skema satu asing dan satu lokal, yaitu Damian Lowe dan juga Bray Fatari. Nick Kuipers-nya disimpan di bangku cadangan. Ini untuk mengakomodasi agar di lini depannya Dewa United bisa memainkan Alex Martins, Mesidoro, dan juga Noah Sadawi. Untuk jalannya pertandingan sendiri, seperti diduga pada video preview kemarin, Dewa United sendiri bertahan dengan skema 4-4-2 yang compact gitu ya. Jadi jarak antar lininya juga rapat, jarak antar pemainnya juga rapat gitu ya. Dan yang menjadi kunci adalah bagaimana duet double pivot dari Jaja dan juga Ivar Jenner yang menutup celah di tengah. Jadi Persib itu kesulitan untuk melakukan progresi melalui tengah gitu ya. Sehingga mau nggak mau memang Persib banyak melakukan serangan melalui sisi sayap karena memang space yang ada di sisi sayap gitu ya. Bukan berarti Persib tidak berusaha untuk melakukan central progression. Persib juga coba nih untuk merusak struktur pertahanan dari Dewa United dengan melakukan rotasi posisi gitu ya. Tapi memang para pemain Dewa United sangat disiplin nih dalam menjaga posisinya. Sehingga Persib banyak melakukan penyerangan melalui sayap dan itu memanfaatkan diagonal pas akurat yang dimiliki oleh para pemain Persib seperti Tom Hai, seperti Federico Barba gitu ya. Sehingga bisa lebih cepat bola itu sampai ke sisi sayap. Karena kalau misalkan lambat juga nih umpannya ya, itu akan segera ditutup juga oleh Dewa United. Di sisi lain Dewa United sendiri kesulitan juga sebenarnya dalam melakukan build up karena berbeda dengan Dewa United yang melakukan 4-4-2 dengan zonal gitu ya. Persib Bandung seperti biasa bertahan dengan menggunakan man-to-man marking. Persib melakukan marking terhadap 3 pemain di tengah, ada Jaja, Jenner, dan juga Ricky Kambuaya. Termasuk Mesidoro juga nih yang sering masuk ke tengah, itu juga dilakukan man-to-man marking oleh para pemain Persib. Sehingga Dewa United pun pada saat melakukan build up lebih banyak melakukan bola-bola yang sifatnya sirkular gitu ya. Jadi kalaupun berhasil melakukan line breaking pass ke depan gitu ya, itu nggak lama pasti akan mundur lagi karena Persib juga menutupnya dengan cepat gitu ya. Jarak antar pemain Persib juga terjaga sehingga secara struktur pertahanan sangat sulit bagi Dewa untuk menembus. Yang dilakukan oleh Dewa, kalau Persib tadi melakukan diagonal pass, kalau Dewa banyak melakukan umpan ke belakang lini gitu ya. Dengan penetrasi yang dilakukan oleh Alex Martins atau Noah Sadawi gitu. Namun itu pun berhasil diredam oleh Persib karena memang jarak antara lini belakang dengan kiper gitu ya, itu juga tidak cukup banyak yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United sehingga masih nggak efektif juga sebenarnya peluang-peluang dari Dewa United gitu ya. Di sisi lain sebenarnya yang lebih banyak memegang bola adalah Persib yang lebih banyak dominan gitu ya melakukan serangan, sehingga Dewa juga mensiasatinya dengan melakukan transisi melalui Noah Sadawi. Jadi memang di pertandingan kali ini Noah Sadawi dipasang gitu ya, bahkan sampai membuat pemain seperti Taisei Marukawa itu nggak masuk ke DSP gitu ya. Jadi yang dipilih adalah Noah Sadawi. Padahal secara jumlah gol gitu ya,
belum ada nih gol yang diciptakan oleh Noah Sadawi. Tapi di pertandingan kali ini terjawab nih kenapa Dewa lebih memilih Noah Sadawi ketimbang Taisei Marukawa. Dari sisi kecepatannya sangat luar biasa gitu ya. Dan Dewa banyak mengeksploitasi sisi karena pertahanan Persib melalui kecepatan dari Noah Sadawi ini. Jadi skemanya Dewa ya sebenarnya bisa dibilang gitu-gitu aja ya. Jadi dapat bola kasih ke Noah Sadawi, penetrasi, crossing ke tengah gitu ya, menuju Alex Martins niatnya. Karena memang secara jumlah pemain pun tidak banyak Dewa dalam melakukan serangan seperti disampaikan di video preview gitu ya. Fullbacknya itu nggak agresif menyerang. Jadi ya ketika di lini depan itu ya cuma sedikit pemain yang terlibat gitu ya. Dan sebenarnya tidak efektif juga penyerangan dari Dewa United gitu. Sampai akhirnya yaitu tadi faktor pembedanya di pertandingan kali ini yang pertama adalah bagaimana adanya kontroversi bagaimana gol pertama Dewa bola dari Mesidoro gitu ya dianggap belum keluar. Dan di sisi lain ada juga kelengahan yang dilakukan oleh para pemain Persib, dan yang disayangkannya itu adalah kelengahannya itu bareng-bareng gitu ya, bukan cuma satu pemain, dua pemain. Ini bisa dibilang hampir semua pemain di pertahanannya Persib seolah-olah ya hilang fokus semuanya gitu. Jadi ketika bola yang mereka anggap sudah out padahal menurut wasit belum, diambil lagi oleh Mesidoro dan Mesidoro melakukan umpan ke 6-yard box gitu ya, itu kotak kecil di dalam kotak penalti yang harusnya itu haram banget tuh pemain bisa kosong di situ gitu. Termasuk Teja Paku Alam pun gitu ya yang sebenarnya bisa dalam memotong umpan crossing tersebut, ini pun terdiam di dalam gawang sehingga Dewa berhasil menciptakan gol. Kalau kita berbicara kontroversinya ya kalau menurut saya pribadi sih melihat foto yang ada gitu ya, itu bolanya sebenarnya sudah keluar dari lapangan gitu ya. Kalau wasit VAR misalkan ada kamera lain toh ternyata tidak dikeluarkan, dan kalau memang wasit melihat dari foto yang sama, aneh juga sih kalau wasit tidak menganggap itu out. Tapi itu dari sisi kontroversinya tidak akan kita banyak bahas. Tapi dari sisi teknisnya memang seharusnya pemain Persib tidak langsung off gitu ya, tidak langsung membiarkan gitu. Harusnya tetap bolanya diamankan dulu sampai peluit wasit dibunyikan. Nah, skor berubah 1-0, dan cuma tidak hanya skor sebenarnya, secara style of play pun, secara gameplay pun menjadi semakin menguntungkan untuk Dewa United karena memang pada dasarnya Dewa itu lebih mengutamakan pertahanan gitu ya, struktur pertahanan gitu ya. Makanya mungkin agak kaget ya teman-teman yang tidak melihat data statistik dari Dewa, menganggapnya Dewa itu pasti tim yang ofensif gitu ya, padahal enggak. Di putaran kedua ini seperti sudah disampaikan di video preview, Dewa cenderung bermain lebih pragmatis, lebih mengutamakan bagaimana memperkuat struktur pertahanan lalu menyerang melalui transisi. Makanya dia juga mengambil pemain seperti Noah Sadawi dari Liga India gitu ya. Setelah gol pertama, Dewa bertahan semakin rapat, semakin menunggu bola gitu ya, membiarkan Persib yang memegang bola sehingga nyaman memang bermain seperti apa yang diinginkan oleh Dewa United. Di sisi lain karena Persib mau nggak mau ya harus banyak memegang bola, harus lebih menyerang, sehingga ketika Dewa berhasil merebut bola ada banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Jadi ketika Dewanya berhasil merebut bola, ya bola tinggal diberikan ke depan gitu ya, dan itu dikejar oleh Noah Sadawi. Dan itu yang terjadi sepanjang pertandingan sejak gol pertama terjadi sampai ya gol kedua pun kurang lebih skemanya dari situ gitu. Memang diawali dari kesalahan Julio Cesar gitu ya, yang membuang bola mengenai kaki dan tangan Alex Martins gitu ya, tapi tidak dianggap handball. Dan Noah Sadawi punya ruang yang luas tuh untuk melakukan akselerasinya. Bola diberikan kepada Kambuaya dan terciptalah gol kedua dari Dewa United gitu ya. Dan dari proses gol tersebut juga Alex Martins mendapat kartu merah. Dewa bermain dengan 10 pemain. Otomatis jalannya pertandingan setelahnya sudah bisa ditebak lah ya, Persib semakin mendominasi. Dewa United-nya bertahan. Dewa United setelah kartu merah bertahan melalui skema 5-3-1. Awalnya 5-nya ditambah posisi Ivar Jenner yang defensive midfielder mundur ke belakang nih, Jaja sebagai single pivot di tengah gitu ya. Nah tapi itu pun nggak lama karena beberapa menit kemudian Dewa United memasukkan Nick Kuipers menggantikan Ricky Kambuaya, sehingga seolah-olah Dewa United bermain dengan skema 5-4-0 gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak ada striker, benar-benar mereka merapatkan pertahanan gitu ya, dan di tengah pun ditambah Kuipers. Jadi ada 3 pemain dengan kualitas bola udara yang sangat bagus gitu ya. Ada Bray Fatari, Damian Lowe, dan juga Nick Kuipers gitu. Persib sendiri melakukan kontra strategi dengan memasukkan tambahan 1 penyerang. Andrew Yung masuk gitu ya untuk menggantikan Adam Alis, sehingga di depan ada Ramon, ada Andrew Yung gitu. Tetap sama ya cara bertahannya Dewa United adalah bagaimana dia menutup central progression dari Persib Bandung, dan lagi-lagi yang harus diapresiasi adalah bagaimana penguasaan space dari Ivar Jenner dan juga Jaja gitu ya. Benar-benar Persib itu sulit untuk melakukan central progression. Kalaupun mencoba central progression gitu ya,
para pemain Dewa United juga dengan sigap untuk melakukan intercept, sehingga mau nggak mau memang lagi-lagi yang dieksploitasi adalah sisi sayap. Itu terlihat secara skema. Jadi sebelum melakukan crossing itu Persib melakukan overload satu sisi gitu ya. Di telestrasi ini kelihatan mengoverload sisi kiri 3 lawan 3 gitu ya. Jadi untuk melakukan kombinasi umpan sebelum melakukan crossing. Lalu di area half space-nya juga diisi oleh Eliano gitu ya sebagai variasi gitu ya. Jadi dia mengisi posisi itu juga ya. Hal itu yang menyebabkan Nick Kuipers nih ya, yang berperan sebagai right center back, itu juga nggak bisa langsung menuhin ke central area gitu ya. Jadi dia juga jaga-jaga nih kalau Persib nyerang melalui half space, dia siap untuk intercept gitu. Nah, hal itu juga yang menyebabkan secara jumlah di kotak penalti Persib sebenarnya udah cukup bagus. Ini juga skema gitu ya. Jadi ada 3 pemain di situ, ada Andrew Jung, ada Ramon Tanki, dan juga ada William Barros melawan 3 backnya dari Dewa United. Jadi skemanya sebenarnya udah cukup bagus yang dilakukan oleh Persib Bandung. Di satu sisi ada overloadnya juga, sehingga bagaimana caranya biar crossingnya itu dilakukan dengan kondisi yang enak gitu ya. Jadi kualitas umpannya juga bisa bagus gitu. Lalu ada Eliano juga nih yang mengganggu dari sisi half space-nya, yang merusak konsentrasi dari pertahanannya Dewa United gitu ya. Dan di area kotak penalti jumlah pemain yang ada di area tersebut juga jumlahnya cukup gitu ya. Jadi secara skema sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya, walaupun memang harus kita akui back-backnya Dewa United juga bermain dengan luar biasa bagus gitu ya. Tapi pada akhirnya dengan skema tersebut, dengan skema serangan melalui sayap tersebut, Persib berhasil menciptakan 2 gol. Yang pertama adalah ketika crossing dari Mark Locke ke tiang jauh gitu ya, mengarah ke Berginho dan dilanggar oleh Jonathan gitu ya. Beruntung ya Jonathan nggak dapat kartu kuning lagi, karena kalau dapat kartu kuning ya kartu kuning kedua, berarti ya kartu merah lagi. Terbukti setelah momen tersebut Jonathannya langsung diganti nih sama Wahyu Prasetyo. Persib memperkecil kedudukan melalui penaltinya Tom Hai yang berhasil dieksekusi dengan baik gitu ya. Yang menarik adalah gol keduanya dari Persib yang lagi-lagi menunjukkan bagaimana kualitas Andrew Jung sebagai striker yang pintar gitu. Nah, prosesnya seperti kita lihat ya, Dewa United itu mengunci lini tengah gitu ya. Jadi secara jarak antar lini, jarak antar pemain itu sangat rapat. Jadi bertahan dengan sangat rapat gitu ya. Sehingga mau nggak mau memang Persib lagi-lagi menyerangnya melalui flank gitu ya, melalui sisi sayap gitu. Dan itu yang dilakukan. Barba memilih melakukan diagonal pas ke sisi kiri, ada Eliano gitu ya. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Andrew Jung. Pernah saya bahas ya di satu shortsnya channel ini, bagaimana Andrew Jung itu sering melakukan late entry gitu. Jadi masuk ke kotak penaltinya itu dia belakangan gitu, nggak langsung masuk ke kotak penalti. Pengaruhnya apa? Karena kalau di momen ini ya, ketika Eliano-nya masih mengolah bola gitu ya, Andrew Jung-nya langsung masuk ke kotak penalti, otomatis dia akan langsung di-marking. Karena kan di sana kan ada 2 back di tengah gitu ya, ada Bray Fatari, ada Damian Lowe. Ada Nick Kuipers juga yang menjaga di sisi near post. Kalau Andrew Jung-nya langsung masuk saat itu juga, udah pasti langsung dilakukan man-to-man marking. Tapi ini enggak, dia nunggu di kotak penalti, sehingga di momen ini kelihatan ya, hanya Ramon yang ada di kotak penalti, sehingga satu pemain melakukan man-to-man terhadap Ramon, dan yang lainnya fokus ke bola gitu. Nah, di sini kepintarannya Andrew Jung, dia lihat situasi di depannya gitu di kotak penalti, dan dia lihat celah yang kosong adalah celah di tengah di belakang dari Bray Fatari yang melakukan man-to-man terhadap Ramon. 2 backnya ada di depan gitu ya. Jadi dia larinya ke belakang tuh, ke belakangnya Ramon, dan di situ dia benar-benar tidak di marking, sehingga dia dengan bebas menyundul bola dan terciptalah gol kedua Persib gitu ya. Persib berhasil menyamakan kedudukan 2-2 dengan sisa sekitar 5 menit tambah injury time 9 menit ya, 13 menit, tapi ya Persib gagal menyerahkan gol ketiga karena memang pertahanan Dewa juga bertahan dengan baik. Jadi pertandingan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kualitas bertahan dari 2 tim ini gitu ya. Walaupun skornya besar gitu ya, 2-2, tapi secara penciptaan peluang sebenarnya tidak banyak. Dewa United sepanjang 90 menit hanya menciptakan 6 tendangan, 3 yang on target gitu ya. Tercipta 2 gol, total XG-nya 0.75 gitu ya. Ini jadi catatan buat Persib nih, udah 2 pertandingan berturut-turut lawan punya nilai total XG-nya 0,7-an gitu ya. Di pertandingan lawan Bali pun gitu 0,78 total XG-nya, tapi Persib kebobolan 2 gol. Ada warning nih buat lini pertahanan Persib untuk kembali kokoh seperti sebelumnya gitu. Sedangkan untuk Persib sendiri walaupun mendominasi, jumlah shots-nya juga lebih banyak, memangnya 11, tapi yang on targetnya hanya 4. Tercipta 2 gol dengan total XG 1.95. Jadi kalau kita lihat dari area terjadinya tendangan ya, memang khasnya Persib nih, bagaimana dia melakukan tendangan itu adalah di area-area yang nilai XG-nya tinggi gitu ya. Tapi di sini kelihatan juga shot on targetnya hanya 4, membuktikan bahwa memang intercept, antisipasi, dan juga ya defensive ability dari para pemain bertahan Dewa
sangat bagus di pertandingan kali ini gitu. Oke, jadi itu pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Di satu sisi disayangkan ya karena Persib kehilangan poin di saat pesaing-pesaingnya mendapatkan poin maksimal. Borneo-nya menang, Persijanya juga menang gitu ya. Tapi pasti ada sisi positif setelah tertinggal 2-0 dengan kondisi seperti itu gitu ya, dengan gol yang seperti itu gitu ya. Terlepas dari golnya sah atau tidak, seharusnya seperti apa, pada saat pertandingan tuh di hari hanya gitu ya, pemain tuh pasti merasakan merasakan secara mental jatuh lah ya gitu ya, kebobolan dengan gol yang seperti itu. Nah, tapi para pemain menunjukkan bahwa mereka tidak terganggu gitu ya dengan hal yang seperti itu dan bisa mengejar ketinggalan sehingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini juga jadi ujian nih, bukan cuma buat pemain tapi buat bobotoh juga gitu ya. Jujur aja nih, siapa yang dengan skor 2-2 ini langsung ada pikiran bahwa wah Persib akan gagal juara nih gitu kan, wah bakal kekejar nih gitu. Nah, ini juga jadi ujian mentalnya buat bobotoh gitu ya. Kebayang nggak kalau pemain punya mental seperti itu gitu ya, Persija menang, Borneo menang, wah Persibnya seri 2-2, sekarang poin tinggal 2, udahlah ini mah nggak jadi juara, udah pasti Persibnya akan hancur gitu ya. Tapi saya lihat sih pemain tidak gitu ya, tidak berpikir seperti itu, Bojan Hoda pun tidak. Nah, bobotoh juga harus berpikir seperti itu, harus tetap percaya bahwa Persib ini bisa hat-trick ya, apalagi kalau kita lihat dari secara permainan gitu ya. Pada saat melawan Dewa United ini Persib lebih unggul lah secara permainan. Karena seperti saya bilang ya di video-video sebelumnya, saya sih percaya Persib akan hat-trick gitu ya, akan juara lagi di musim ini. Tapi saya percaya tidak akan winning streak gitu. Tiga-tiganya Persib, Borneo, Persija tidak akan winning streak karena hal yang sulit gitu. Winning streak, jadi ketika pada saat itu kalau nggak salah sisa 9 atau 10 pertandingan gitu ya, untuk bisa 9 pertandingan menang, 10 pertandingan menang itu sangat sulit sekali gitu. Jadi saya percaya pada saat beberapa pekan kemarin Persija yang hilang poin, Persib dan Borneo-nya full gitu ya. Di pekan kemarin Persib yang hilang poin, Persija dan Borneo-nya dapat full poin. Akan ada masa di mana Borneo juga akan hilang poin gitu ya. Mungkin Persibnya juga akan hilang poin lagi, mungkin Persijanya akan hilang poin lagi. Tapi saya masih tetap percaya bahwa di akhir musim nanti yang ada di atas adalah Persib Bandung. Kita lihat aja kelanjutan persaingan gelar juara Liga 1 nih yang makin kesini makin seru gitu ya. Makin adrenalinnya makin kerasa gitu ya. Dan mudah-mudahan tetap yang jadi juara di akhir musim adalah Persib Bandung. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.